Iya. Banyak banget polisi, Banyak. orang, terus kayak mana yang mana sih gitu. Terus kan anak SMP Sebenarnya kayak yang mana sih Gus Dur gitu. iya bener. Akhirnya dipanggil gitu ke depan kelas, siapa yang telah berbuat kurang ajar. Berjejer kayak 10-12 orang ditamparin satu. Apa yang telah kalian lakukan sampai membuat Ibu Loren itu menangis? Kalian semua ini sontoloyo. Kembali lagi bareng gua Carlos. Jadi rock and roll nih gua nih. Soalnya gue sekarang lagi bareng angkatan yang tidak terprediksi jadwalnya. Harusnya nih gue podcastnya nih bareng per tiga angkatan. Cuman kayaknya nih alumni Sang Timur nih kayaknya kan pada sukses gitu ya. Jadi susah gitu waktunya buat dicari di tanggal yang sama ini. Nah makanya dari itu, karena di sini angkatan yang berkumpul, satu angkatan nih lumayan nih ada 3 orang, 4 orang, jadi sekalian aja dikumpulin gitu kan. Jadi gue lagi bareng angkatan 8 di sini. Ada siapa aja nih Mas? Mbak, perkenalkan dulu dong dari paling kanan. Nama gue Edo dari Edo. Angkatan 8. Edo Kondologit? Bukan. Dibuka dong. Bukan dong Mas, biar kelihatan. Gantengnya. Boleh Mbak. Kak. Gue Sonora dari angkatan 8. Buka dulu maskernya. Dibuka maskernya dikit. Nama gue gitu ya. Kayaknya nih dulu kalau dari suara-suara ini kayaknya Kak Sonora nih Baca undang-undang. condong pemimpin, kepemimpinannya kelihatan ya? Baca undang-undang loh, Baca pacara. undang-undang. Oh, pembaca undang-undang dasar. Oh, gue juga lagi dulu sama lagi. Waduh, sama Hafal nggak? pembawa Pancasila dulu hafal. Sekarang udah nggak hafal nih, mohon maaf udah nggak pernah upacara nih. Yang terakhir ada siapa nih Mas? Oke, nama gue Egi, angkatan 8. Kok aja lu jadi kalem gini sih? Tadi kayaknya nggak kalem. Gue biasanya kan di belakang kamera. Iya. Sekarang gue di depan mic. Sedap. Kasih peluang dikit lah. Tampil coy. Nah, angkatan 8 ini agak beda nih, teman-teman nih soalnya. Kalau misalkan mungkin adik-adik di sini nggak terlalu banyak tahu ya kalau dulu Sang Timur tuh dulu pernah punya pintu depannya. Nah, tapi di angkatan 8 ya khususnya ya, angkatan 8 nih paling ngerasain banget nih kayaknya soalnya udah lumayan berumur dan lumayan ngerti gitu ya. Kok bisa gitu? Kata-kata berumurnya kayak perlu di sensor ya nanti ya. Kata-kata berumurnya. Berumur ya? Enggak, angkatan 8 ini jadi salah satu saksi yang menyaksikan langsung ya Mas berarti ya Mbak? Langsung sih. Langsung. Temboknya ditutup. Iya, waktu semennya masih seger kita tahu gitu. Tapi lo nggak bantuin kan? Ya ngaciin gitu. Anjir yang ngaciin diliatin dong. Tapi jujur waktu di temboknya, gue nongkrong di depan apa pintu keuangan itu gue nonton. Karena itu hari Minggu, gue waktu itu mau tugas di gereja, gue nontonin aja. Akhirnya ketika bokap gue keluar, almarhum bokap gue keluar, dia bilang udah pulang aja. Ya udah gue pulang. Karena gue nggak ngerti sebenarnya itu ngapain itu. Oh, anak SMP ya. Iya benar. Oke. Berarti lu dulu tahu dong proses-prosesnya ngeliatin dong gitu ya Kak Mas. Iya sih. Itu kalau nggak salah kejadiannya tuh hari Minggu pagi waktu misa pertama ya kalau nggak salah. Misa pertama. Iya benar, misa pertama. Jadi udah kayak sebagian umat udah masuk, abis itu sisanya tuh ditahan. Akhirnya dari situ ada demo-demo baru di tembok ya. Iya. Minggu pagi itu jam 7-an lah, jam 7:30. Begitu besokannya kan masih ada tuh demo-demonya kan berlanjut tuh. Iya. Ke 2-3 hari setelahnya kan. Berarti masih zaman sekolah masih lo pada Iya, sekolah masih ya? sekolah. Masih sekolah. Kita sekolah libur 2 minggu kalau nggak salah gara-gara itu ya. Itu sekitar Oktober 2004. 2004. Oktober 2004. 2005. Iya, kita 2 SMP. Gue ingat banget nih momennya itu tuh kan pas gue SD ya. Kalau misalkan kan kakak sekalian kan udah SMP, gue SD tuh dulu. Gue ngeliat dari perpus SD ramai banget tuh, ada almarhum Gus Dur dateng. Iya. Dan ramai banget ya pokoknya. Rame-rame itu sih gue inget sih. Di depannya nggak sih? Iya. Banyak banget polisi, Banyak. orang, terus kayak mana yang mana sih gitu. Terus kan anak SMP Sebenarnya kayak yang mana sih Gus Dur gitu. iya bener, terus kan anak SMA kan kayaknya kepo-kepo deh, lu pada kepo-kepo gak dulu? Anjir nih apaan sih nih? Gitu. Kayak apa lu ikut ngerusuh apa enggak? Kalau gue sih jujur ya, gue nggak kepo, gue nggak apa, gue justru malah kayak ngerasa bangga gitu, keren. Anjir. Masuk TV ya. Sekolah kita masuk TV masalahnya waktu itu, jadi kayaknya, gila sekolah gue keren masuk TV gitu. Nggak semua sekolah ngerasain apa yang kita rasain. Bener, gitu aja. bener. Itu jadi momen buruk nggak sih buat kalian? Di kayaknya gue lulus nih pas lagi momen yang nggak enak gitu, ya Kak? Kalau gue sendiri kan itu di saat 2 SMP ya, di saat kita kayak banyak mau ngadain acara ya nggak sih, lomba-lomba itu jelas terhambat karena pintu akses dari keuangan kan lebih enak kan, lebih gede jalannya. Ada angkot juga saat itu, angkot tuyul ya kan. Terus akhirnya jadi masuk lewat pintu belakang tuh ya mobil nggak bisa gitu. Jadi semua pasti naik motor atau beca. Kalau gue sendiri sih pas kejadian tuh karena rumah gue di Pondok Surya, itu gue naik motor sih, dateng ngeliat, oh sekolah gue ditembok. Mungkin karena gue cewek kali ya, gue kagak kayak sedih lah.
kok kayak gini gitu. Iya, Karena iya. kan TK Sang Timur. Sang Timur TK. Bukan, Oh, dia nggak. bukan. SD Sang Timur. Sang Timur. Pindahan gue. Oh pindah, nah gua sama Egi kan TK, SD, SMP kan SMP. Sang Timur banget kan. Jadi ya terasa banget sedihnya gitu. Oh, lu Mas Edo, yang lu rasain waktu itu apa Mas? Gue sebenarnya nggak terlalu mikirin sih, cuma waktu itu cuman kerasa harus sekolah di rumah seminggu 2 minggu. Tapi di luar itu sih sebenarnya nggak ada yang beda, cuman senang aja ngelihat ada Sang Timur masuk TV gitu kayak. Untung dulu nggak ada Zoom ya. Kalau ada Zoom kita sekolah online. Iya anjir. Itu untungnya sih, untung banget. Jadi libur beneran. Ya jadi bener-bener. Nah, di balik momen-momen yang tidak menyenangkan itu ya. Sekarang kan lu akhirnya balik lagi nih ke Sang Timur nih setelah sekian lama nih, anjay. Iya. Udah berapa lama Kak Sonara udah berapa lama nggak main ke Sang Timur? Ingat nggak? Sejak gua lulus SMP gua nggak kesini lagi. Udah nggak berhasil lagi dong. Iya, Berarti lu pertama berarti kali ini- datang ke Sang Timur, lu ngerasa yang beda dari Sang Timur apa? Tadi pas gua dateng ya dari pintu belakang, gua inget mobil udah nggak bisa, Bener. ya kan? Berarti dateng tuh harus pakai motor ke Motor. sini. Gua nggak tahu sekarang parkir mobil jemputan di mana ya. Karena Ada dulu di gue situ sempet dah. naik mobil jemputan juga dan bisa parkir di lapangan itu yang ada lapangan bola sekarang. Iya, bener. Terus gue ngeliat aula nggak berubah ya sama Nggak tempat berubah. kayak tempat misa dulu masih kayak gitu. BSS ya? Iya, iya. Iya, BSS ya BSS. sekarang ya. Biasa namanya BSS. Mas Egi? Kalau gue sih terakhir ke Sang Timur 1 hari yang lalu. Bodoh amat. Kembali lagi panitia lustrum. Enggak sih, kalau gue sebenarnya punya keterikatan lebih karena kan dari gereja, kakak gue di sini, nyokap gue di sini. Nah. Tapi kalau gue sebenarnya memperhatikan tidak banyak berubah itu dalam artian yang kurang baik gitu. Harusnya setelah sekian lama dari 2006 angkatan gue lulus, berarti sudah kurang lebih 14 tahun. 14. Iya, kurang lebih. Iya, iya. 15 tahun lah. Mhm. Itu harusnya ada perubahan yang bikin kita ketika balik tuh wow, berubah ya. Ah. Tapi ketika ini belum terlalu signifikan, justru menjadi pertanyaan kenapa tidak berubah sedemikian rupa. Harapan lo yang berubah tuh apa sih? Kok gue jadi yang mimpin podcast ya? Kayak gue emang bakat MC sih. Bakat games ya emang dari dulu nih. Iya, iya. Kalau gue sih ngerasanya harusnya dari sisi fasilitas Ya. ada perubahan. Cuma memang mungkin karena kondisi akhirnya ya sudah. Cuma kan ini udah ada AC nih, kayak lebih mantep ya kan? Lu inget ya zaman dulu kita nih? Tapi gue lebih Iya. fun pakai angin loh daripada Oh, pakai serius? AC. Iya. Angin jendela dibuka gitu Iya, kan. Jadi lu betul. inget ya sih anak SMP bawa ketek? Anjir. Harus pelajaran olahraga. Apa lagi sempit kan dulu ya? Iya. Mepet-mepet. Mepet-mepet lagi sebangku berdua. Istirahat main kuda tomprok. Iya. Tuh keringet tuh mantep banget tuh. Oh lu angkatan lu berarti ngerasain main kuda tomprok juga Iya, ya? mereka nih di Ngerasain. ujung sini. Ih sama banget, berarti kayak itu turun menurun gak sih? Turun-turun. Tabenteng ya. Anak sekarang tuh masih main kuda tomprok gak sih? Mungkin main ini Mobile Legend bareng mungkin kak. Mobile Legend bareng. Emangnya boleh bawa HP ke sekolah ya? Nggak boleh, bukan sekarang kan kalau online dari rumah. Oh iya. kan? HP tuh mabar masih ya. dititip gak sih di bawah? Ah itu gue kurang tahu HP tuh ya. dititip gak sih pakai nomor-nomor kertas orange? Dulu gue dititip Satu bener. terus Kayak di Carrefour ya. HP dikaretin. Iya setiap pagi kan, sebelum bel, sebelum mau doa pagi pasti dititip dulu tuh sama ketua kelas anterin ke TU. Iya. Tapi kalau angkatan gue udah ngomongin HP berarti itu tuh golongan-golongan ningrat itu. Oh sedap. Gue 3310 sih dulu Gi. Iya, Terus sama. gue pakai tali yang di Tali, sini nih. iya. Masukin dalam kaos. Anjay. Berarti pernah bawa HP ke ruang kelas dong semuanya ya? Ya pernah lah. Kok bisa? Masa enggak? Ya pintar-pintar Ya kita pintar-pintar aja. Kalau perlu HP 2 coy, satu yang dititip, satu bawa. Jadi guru tau ya, oh lu udah nitip gitu. Iya. Terus bakal apa itu di sekolah? Ya keren lah, kayak melanggar aturan gitu kan, kayak gua bawa HP lo bisa gitu. Habis itu biasa kirimin ini tuh apa nada-nada monoponik. Nah, dikirim temannya pakai infrared jadi handphonenya tempelin. Iya bener-bener. Dulu Maaf, zaman lu. infrared. Kayaknya Gue Dulu zaman infrared ya. Gue zaman BlackBerry nih, masuk BlackBerry nih gue. Oh Blackberry Masuk ya. BlackBerry nih gue Enggak, kan. jauh. Bener-bener jauh-jauh. Dulu kalau Sultan tuh dulu kalau udah pakai N-Gag, tau gak lo? Oh iya bener. Nokia N-Gage. Iya. Yang begini kan panjang ini. Oh. Marla anjir pakai NG. Lu jangan bahas-bahas Marla. Oh lu. iya salah aduh. Gak bener. Gak bener. Nanti di edit. Soalnya jadi gue sensor. ngerasa gila keren banget handphonenya gitu. Mungkin dia Nyokap gue gak mampu, aduh. pada zamannya sultannya pada zaman Sultan, ya. Terus berarti kan angkatan lo nih banyak nih momennya ya dari kelas 1, kelas 2 udah ketahuan tuh tadi momennya momen di tembok. Iya. Terus kelas 3 juga kayaknya bakal banyak yang seru ya kejadian-kejadian ya. Momen-momen apa yang paling lo ingat di angkatan lo tuh yang paling seru dan gak bisa kelupaan? Kalau nggak salah kita rata-rata keluar kota ya ke Bandung. Iya nggak sih ya? Iya bener. Iya iya. Pratista. Pratista bener-bener. Iya iya itu sih momen-momen serunya karena kan kalau lu pergi keluar kota bareng kan lu kayak 2-3 hari sama orang yang sama gitu. Nah, biasanya tuh udah kelihatan tuh aslinya gimana. Iya, Terus bener. lu temu chemistry-nya sama siapa, lu enak sama siapa gitu sih.
Oh, Mas Egi nih kayaknya yang banyak ini nih, perselisihan gak sih? Gitu, dipancing nih. Ya sebenarnya angkatan gue sih banyak perselisihan gitu. Tapi momen-momen zaman sekolah ya, yang paling gue ingat itu ketika kelas bahasa Inggris waktu itu gurunya Pak Siwi. Oke. Pak Siwi Tanto mungkin kalian udah nggak ngerasain. Belum tahu gue, Gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu reasonnya apa ketika kelas bahasa Inggris itu suruh bawa kamus. Gue pengen ngomong, Pak. Gak semua orang itu mampu beli kamus. Ketika kita minjem, ya tolonglah itu dikelaskan gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya dulu banyak pertanyaan sih. Kenapa sih harus gini? Kenapa harus gini gitu. Itu kayaknya nurun deh ke guru bahasa Inggris selanjutnya. Soalnya guru bahasa selanjutnya di angkatan gue. Itu yang harus jadi pertanyaan besar gitu. Kenapa nggak lu sediain aja kita pinjam di perpus daripada kita harus beli untuk orang-orang yang nggak mampu, misalnya dalam tanda kutip nggak mampu. Itu beban, coy. Waduh. Hidup Mas Egi. Yes. 2022. Kepala sekolah. Kepala sekolah Sang Timur. Anjas. Kalau Kasanara apa nih yang paling kasar inget? Banyak sih yang gue inget. Gue pertama mau minta maaf sih, soalnya gue waktu zaman sekolah tuh mempraktekkan bullying ya. Serius? Gue pernah dilabrak dan gue pernah melabrak. Oh. Tapi setelah gue tua sekarang kayak apa sih yang gue lakuin tuh nggak banget gitu. Gue kayak kebayang deh. Adik-adik jangan ya kayak gitu. Adik-adik Anda akan menyesal. Iya benar-benar. Hidup damai aja lah. Kayak gue kebayang deh lo dulu kalau di sekolah tuh yang Gangster jadi gitu. Gangster yang ininya naik Iya, lengannya iya, naik-naikin. bener. Iya nggak sih? Iya. Terus bajunya tuh yang belakang dikeluarin. Iya. Tapi depannya masuk. Pas kaki pendek kan Iya, kalau. iya. Tapi gue berprestasi loh ya, tolong. Oh, syukurnya begitu. Nakal tapi berprestasi. Lu dulu OSIS gak sih, Kak? OSIS sih, tapi gue kalah udahlah ya, nggak usah dibahas. Mau dibahas apa kekalahan Sonora setelah kampanye yang heboh itu? Lawannya siapa? Lawan siapa? Lu Mas Edo ya lawannya? Enggak, Iya. justru sebetulnya sebelum pemilihan OSIS itu gue dan Sonora diberangkatkan untuk pelatihan pendidikan kepemimpinan Oke. Di daerah Di mana? Cipinang. di Klender. Kalender benar-benar. Nah, diharapkan Iya. salah satu dari gua atau Sonora itu nantinya Naik. menjadi ketua OSIS. Iya. Iya. Nah, tapi Sonora dengan kampanyenya, gue dengan kemalasan gua gitu. Tapi kita tandem gak sih? Enggak ya? Enggak, gua Karena akhirnya dia sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri Ketua ketua sendiri, OSIS. bukan sepaket kayak Bukan. pemilihan bupati ya, bukan ya? Bukan. Terus. ya udah akhirnya Akhirnya temen kita yang namanya Viria itu yang akhirnya menjadi ketua OSIS. Kalau kita tandem mungkin bisa maju jadi wali kota Bisa. Tangerang kita nih. Bisa. Tapi dengan latar belakang kita sekarang sebenarnya bisa loh. kayak gitu. Dari podcast tahu-tahu nyalon nih. Yes. Maaf. Tembok dibuka ntar nih. kalau jadi. Tembok buka. Kalau guru-guru gimana, Mas? Soalnya tadi gue denger dari angkatan 1 sampai 6 tuh mereka inget kalau guru-gurunya tuh lumayan keras. Kalau angkatan 8 rasanya gimana guru-gurunya? Apa keras juga? Apakah udah Siapa sih yang nampar orang tuh, inget gak lu? Pak Guru Siwi. bahasa Inggris anjir. Iya, Pak jadi- Siwi, Bukan Pak Siwi, yang tinggi. Pak Joni. Kak Joni. Pak Joni. Iya, tuh. Oh iya. Terus mau inget Agama kan ya momen dulu ya? itu? Momen terhoror. Pak Joni tapi dalam Udah. waktu kita guru agama tau. Guru agama Iya, guru bener. agama. Dan gue juga pernah sih dimarahin sama Pak Joni. gara-gara? Gara-gara kan dia jelasin ya, ini Iya. ruangan kelasnya nih persis nih di sini. Dia Ah. jelasin. Terus gue baca buku gitu, buku agamanya dia. Terus habis itu gue dipanggil, nggak boleh keluar gitu dari ruangan, cuma gue doang. Kenapa kata dia gitu? Kenapa kamu nggak merhatiin saya? Kamu mau sok pinter gitu dong. Pasti gue gemeter itu tapi. Tapi lu gak ngelawan gitu? Ya nggak berani. Pak Lu- Joni cuy. Iya, Tabok cuy. Oh gitu? Tabok. Tangannya gede. Badannya gede. Tapi jujur aja mungkin buat edukasi buat pihak sekolah juga. Zaman dulu sih kita guru-guru juga main fisik. Iya. Iya. Pas Iwi pernah gak sih? Fisik? Pernah pakai Pernah. penggaris saya plak. Oh iya benar-benar. Oh gitu? Lu pernah ngerasain juga dirasa dipukul penggaris? Kayaknya semuanya pernah nggak sih? Semua angkatan gue pernah coy. Iya. Apalagi yang nggak bawa kamus kayak gue gini. Iya, yang nggak bawa kamus. Terus selain itu siapa lagi? Guru-guru yang Butri fenomenal juga gak sih Butri? Edo nih kayaknya punya kesan khusus nih. Edo. Kesan khusus sama guru? Dengan siapa lu? Enggak sih, Putri. gue ini yang gue ingat tuh dulu Pak Siwi, karena kan kita sempat satu angkatan, enggak satu angkatan sih, ada beberapa orang ada yang sempat kurang ajar sama salah satu guru. Gue ceritain lah ceritanya gimana. Oh, gue gak inget tuh. Nanti ya Akhirnya- di belakang ingetin gue. Akhirnya dipanggil gitu ke depan kelas siapa yang telah berbuat kurang ajar. Berjejer kayak 10-12 orang ditamparin satu. literally ditampar-tampar Literally gitu? ditampar. Sakit nggak? Sakit Gitu, nggak? bunyi. Sakitnya sih nggak gitu, cuman malunya aja sih. Oh, lumayan. Tapi emang anak SMP kurang ajar sih emang. Iya. Iya. We deserve it lah sebenarnya. Iya, iya. Jadi ya Lu itu. setelah punya anak sekarang mikir gak sih kalau anak lu kayak lu dulu gitu? Semoga-moga nggak kayak gue ya. Setelah kita punya anak tuh kayak bisa jangan kayak gue lah ya gitu. Seberapa bandel ya mas ya angkatan lu dulu? Kalau gue sih dulu waktu kelas 1. Jadi kelas 1 kebetulan wali kelas gue itu Bu Loren. Hah? Jadi kelas gue itu angkatan gue pernah bikin nangis Bu Loren. Aduh,
Bikin nangis Bu Loren karena dia guru bahasa Indonesia. Nah, betul waktu zaman gue tuh kalau ketika nulis ada huruf di tengahnya kadang-kadang gede. Kayak tulisan alay zaman dulu gitu loh. Nah, diaplikasikan di papan tulis begitu, dia nggak terima. Ya kita kesel dong, masa karena kayak gitu doang berpengaruh ke nilai atau ke apa. Tiba-tiba Mami, waktu itu kita manggilnya Mami ya, Mami Loren nangis, keluar dia. Datanglah musuh abadi kita, Filipus Sumiarso. Yes. Dengan motor gede ya, brek. Masuk dia ke kelas kan. Apa yang telah kalian lakukan sampai membuat Ibu Loren itu menangis? Kalian semua ini sontoloyo. Itu doi masih kepala sekolah ya? Belum ya, masih guru PPKN ya? Iya, kepala sekolah kita Suster Clara. Iya benar. Pas kita kelas 2 baru dia jadi kepala sekolah. Oh, anjir serem juga ya. Iya, rebel sih kita. Rebel ya. Selain itu apa lagi? Pak Heri juga pernah. Jadi suatu hari itu Pak Herinya kita lagi doa yang 12 siang itu. Angelus. Ya, Malaikat doa Tuhan. itulah. Kelasnya itu agak berisik. Oke. Jadi Pak Heri udah masuk, cuman kita nggak doa dengan serius. Selesai doa, kalau nggak salah Pak Heri tuh gebrak meja, terus minta kita untuk nggak duduk sih, berlutut, abis itu doa ulang sendiri. Jadi pas doa kita 9 berapa sih? Gue 9 apa ya? Gue lupa ya. Gue 9C kayaknya. 9C, Sonora 9C sama gua. Iya. Dulu tuh 9B sama 9C kan sekatan. Ini 9B, itu bisa 9C. ini tuh kirim-kiriman surat lewat sela-sela. Beb, kamu lagi ngapain? Sedap pacaran. Si pacaran tuh kan kelas 9. Bener. Iya. Kalau Kak Sonora apa? Ada nggak sih kebandalan kayak geng-geng cewek kayak rebel-rebel juga nih kata lu dulu ya? Iya sih. Sampai sekarang masih kuat sih, tapi hubungannya Ya, masih hubungannya kuat. Justru jadi karena kuat mungkin sih. karena banyak banyak kisah gua kali kan ya. fans beratnya Peter Pan ya. Jadi salah satu teman kita lo inget gak sih? Iya. Itu fenomenal banget sih. Jadi kalau diceritain di sini dia gimana ya? Rana apa kabar ya? Tapi intinya gue udah minta maaf sama dia. Gue tuh sahabat Peter Pan. Terus dia bohongin gua. Dia bilang dia punya om kerja di Trans TV dan dia bisa ngasih tiket untuk gue nonton konser. Which is saat itu gue nggak bisa dapetin tuh tiket. Pergi dong gue dari Ciledug sampai ke Tendean. Anak SMP loh, kelas 3 saat itu. Ternyata dia bohongin gue telepon ke rumahnya, oh nggak ada, Rana tuh nggak punya, Budi Anugrah Rana, saya tuh nggak punya om yang kerja di Trans TV. Wih gila, panas dong gue, geng gue kerahkan. Waduh. Asli tuh geng gue kerahkan. Gue nunggu di geng Nero nih. Gue nunggu di kantin depan, kan dulu pakai jalan yang Barata tuh kayak sekarang ditutup deh. Jadi lo ngajari keuangan, ada satu jalan lagi. Yang jualan itu loh, yang Barata Pahala. Barata Pahala ya. Yang jelek banget itu kan jalannya ya. Jadi 10 temen gua pas 11 tuh udah gua pasang di titik. Jadi sejak dia keluar dari paginya, jangan ditiru ya guys, gua mohon maaf orangnya. Paginya dia gua tampar. Ternyata separah ini dong. Dia makan, gua lempar makanannya. Pulangnya gua udah bawa telur sama tepung. Gua memang udah beli. Terus gua udah pasang titik, lo harus intai Rane dari dia di dalam kelas, terus di bawah, terus di pintu yang lapangan belakang, terus sampai gua ketemu di luar. Waduh. Itu udah yang ada, posisi Rane di sini, posisi di sini. Waduh. Telur sama tepung. Waduh. Habis dia. Dia benar-benar gemeter, terus gak ada yang mau naik angkot sama dia. Jangan kan dia Kak, gue aja dengerin gemeter nih gue. Gemeter mendadak. Teman-teman aja kabur. Teman-temannya kabur, gak ada yang berani. Kayak lo sih gituin dia gitu, kayak gitu. Tapi itu nggak baik ya guys, itu nggak baik. Jangan ditiru. Akhirnya di acara di Bandung, itu gue peluk dia. Yang retret itu? Iya, gue minta maaf sama dia, gue nangis dan dia nangis. Jadi kita berpelukan gitu nangis, tau gak lo, kayak gue minta maaf ya, terus Rane, iya gue juga minta maaf ya udah bohongin lo gitu. Itu gak akan lupa, inget gak sih lo? Gue tuh agak lama banget peluk dia. Padahal ya gue sahabatan sama Sonora dari TK, gue gak pernah dipeluk. Ya bisa aja kodenya nih mas. Nggak, tapi emang dia sama gue dari dulu. Iya udah. Dia pasti kenal nyokap gue kenal nyokap gue. Ih gila nih, setelah gue denger semakin ini ya, semakin ngeri. Semakin mengerikan ya angkatan-angkatan di tengah-tengah tuh ya. Gue berharap sih Budi, kalau lo denger lo, kita tukeran nomor HP ya. Iya, reunian lagi, Atan 8 reunian. Nah, ada balik cerita-cerita lo pada yang kayaknya sedikit wow ya, setelah gue denger ya. Ini kan Sang Timur udah lagi ulang tahun yang ke-25 ya Kak, Mas. Ada gak sih lo harapan, wishes, ucapan khusus dari lo sebagai alumni Sang Timur di ulang tahun yang ke-25 ini buat Sang Timur? Ya kalau gue sih sudah seperempat abad, seperempat abad. Bener kan 25 tahun seperempat abad. Semoga Sang Timur semakin dalam tanda kutip dewasa, semakin
punya karakter di dunia pendidikan, jadi tidak usah ikut arus sana, ikut arus ini, tapi benar-benar punya karakter. Mungkin kalau adik-adik bilangnya kesang timuran. Iya. Itu aja sih yang harus dipertahankan, karakternya sendiri. Luar biasa. Thank you Mas Egi. Sama-sama. Mas Edo? Kalau gue sih berharap semoga Sang Timur tuh bisa terus tumbuh, nggak hanya cuma sekedar bangunan fisiknya, tapi juga kedisiplinannya, sehingga tuh kita nih yang udah mulai berumur punya anak tuh pengen ngelain di sini gitu. Value-nya tuh tetap ada. Gue mendengar kabar kalau nanti anak kita disekolahkan di Sang Timur katanya bakal dapat diskon. Iya, katanya 50% ya. Wow, gede sekali. Ya, kayak 75. Enggak tahu deh. Diskonnya 75. Diskonnya berapa gue kurang tahu. Wacana aja dulu. Iya. Karena ini juga realisasi. Kasanora, ada ucapan khusus buat Sang Timur? Gue berharap Sang Timur tuh selalu mempertahankan nilai-nilai keagamaannya, karena itu penting banget ketika kita kuliah sama SMA gitu ya, kita tetap hidup di dalam Kristus. Terus yang kedua, guru-guru kita berharap hidupnya sejahtera. Amin. Ya. Amin. Anak-anaknya bisa sekolah, bisa sukses juga. Terus untuk adik-adik yang sekarang lagi akan masuk atau sedang di sini, rajin belajar, rajin percaya bahwa kita sukses lah gitu. Amin. Bisa sukses gitu. Dari Sang Timur pasti sukses. Amin. Ini buktinya nih, meskipun dulunya bandel sekarang udah pada badannya subur-subur ya kan. Susunya pas gitu ya. Susunya pas. Anyway, thank you buat semuanya yang udah dengerin episode kita nih, khusus angkatan 8 nih gitu. karena angkatan 7, angkatan 9, harusnya kan angkatan 7 angkatan 9 ya, cuman angkatan 7 dan angkatan 9 berhalangan hadir, sehingga angkatan 8 yang rame, udah kita ajak aja deh khusus. Thank you Mas Edo, Mas Egi, Kak Sonora. Thank you. Kapan-kapan main satu angkatan ke Siap. Sang Timur, reunian rame-rame kayak seru tuh. Oke. Seru. Iya kan? Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Perasaannya senang bisa kembali lagi ke sekolah. Sekolahnya dalam keadaan yang masih ada, fasilitas lebih lengkap. Harapannya Sang Timur dapat menciptakan generasi-generasi muda yang berguna untuk bangsa dan negara.